Suara musik klasik dan tawa para tamu kalangan elit Jakarta Selatan langsung meredup ketika pintu servis berat menutup keras di belakang punggung saya. Kesunyian perkebunan hanya dipecahkan oleh suara sepatu bot saya menghantam tanah kering dan napas saya sendiri yang memburu. Saya menyeret 2 kantong sampah hitam besar berisi sisa jamuan mewah dari dalam villa. Udang karang, telur ikan premium, botol minuman sparkling yang masih setengah penuh. Sampah orang kaya terasa lebih berat daripada harapan orang miskin. Lengan saya terasa terbakar. Saya membenci giliran kerja malam ini. Saya membenci harus melayani wanita itu, Ratna Maheswari, sementara dia bersulang dengan senyum seperti hiu demi mengenang anak tirinya yang katanya sudah mati. Kecelakaan tragis, begitu katanya di depan kamera sambil mengusap air mata palsu. Sudah 3 hari sejak doa duka simbolis itu, 3 hari masa berkabung palsu dan pesta rahasia. Saya sampai di bak sampah besar yang sengaja diletakkan jauh dari villa agar bau busuknya tidak mengganggu hidung halus para tamu. Dengan erangan lelah, saya angkat kantong pertama dan melemparkannya masuk. Dentuman keras menggema di malam hari. Saya membungkuk mengambil kantong kedua, lalu membeku. Ada suara. Bukan angin yang menggerakkan ranting pohon rambutan. Bukan juga hewan malam. Saya tahu benar daerah ini dan bisa membedakan langkah musang atau kepakan burung hantu. Ini berbeda. Suara basah, patah, seperti rintihan manusia yang ditahan oleh rasa sakit luar biasa. Saya terpaku, tangan masih bersarung karet kuning mencengkeram plastik. Jantung saya menghantam tulang rusuk seperti penyusup. Keamanan perkebunan ini katanya tak bisa ditembus. Kalau saya ketahuan bicara dengan orang asing di luar sini, Ratna Maheswari pasti memecat saya tanpa pikir panjang. Siapa di sana? Tanya saya. Suara saya bergetar lebih parah dari yang saya inginkan. Saya mengambil botol kaca kosong dari kantong sampah, senjata menyedihkan, tapi hanya itu yang saya punya. Tak ada jawaban. Hanya terdengar suara tubuh yang diseret di tanah, lalu batu kering yang dipaksa tertahan, seolah seseorang menutup mulutnya sendiri agar tak bersuara. Bunyi itu datang dari balik tembok batu tua pembatas sisi lama perkebunan. Saya melangkah sekali, lalu sekali lagi. Rasa takut dan penasaran bertarung di dalam perut saya. Saya memutari tembok, menempelkan punggung ke batu dingin dan kasar. Saya menarik napas panjang, menghitung sampai 3, lalu berbelok sambil mengangkat botol siap memukul. Apa yang saya lihat membuat darah saya membeku. Botol itu terlepas dari tangan saya, jatuh ke tanah tanpa pecah, menggelinding sia-sia hingga menabrak sepatu bot usang. Seorang pria duduk bersandar di dinding, atau lebih tepatnya sisa dari seorang pria. Pakaiannya compang-camping, tertutup debu abu-abu dan noda hitam yang bahkan dalam remang senja pun saya kenali sebagai darah kering. Kepalanya tertunduk, rambut acak-acakan penuh tanah menutupi wajah. Namun yang membuat saya menutup mulut menahan jeritan bukan keadaan dirinya, melainkan apa yang dia peluk. Kedua lengannya yang penuh goresan membentuk pelindung kokoh mengitari 3 buntalan kecil, 3 selimut putih yang kini kotor dan berlumur lumpur. Bayi-bayi. 3 bayi yang baru lahir. Pria itu perlahan mengangkat kepala saat mendengar suara botol. Gerakan itu tampak begitu menyiksa. Saya melihat otot lehernya menegang dan rahangnya mengatup kuat agar tidak berteriak. Ketika matanya bertemu mata saya, rasanya tanah lenyap dari bawah kaki saya. Tatapan itu, mata hijau tajam yang kini merah penuh darah dan dikelilingi lingkar hitam keunguan karena kelelahan. Saya mengenalnya. Saya pernah melihat mata itu di majalah bisnis yang sering ditinggalkan Ratna Maheswari. Saya pernah melihat wajah itu di foto-foto besar yang dulu tergantung di lorong utama sebelum semuanya disuruh diturunkan. Itu dia orang yang dinyatakan mati, sang pewaris sah. Pak Arga Pratama, bisik saya, merasa kaki saya hampir tak sanggup menopang tubuh. Saya mundur selangkah, ketakutan, seolah sedang melihat hantu. Dia tidak langsung bicara. Tenggorokannya bergerak saat menelan ludah, kering seperti gurun. Ia memeluk bayi-bayi itu lebih erat ke dadanya, gerakan naluriah seperti binatang yang melindungi anaknya. Ia tidak menatap saya dengan kesombongan seorang tuan rumah, melainkan dengan ketakutan seekor mangsa yang terpojok.
Air, suaranya serak seperti logam digesek, nyaris tak terdengar. Tolong anak-anak saya, salah satu buntalan kecil bergerak. Rengekan tipis keluar dari balik selimut. Arga Pratama gemetar dan buru-buru menunduk, mengayun bayi itu dengan gerakan kikuk dan putus asa. Iya, iya. Ayah di sini, jangan menangis, bisiknya. Saya melihat air mata membersihkan jalur kecil di pipinya yang kotor. Jangan bersuara, malaikat kecil, tolong. Pemandangan itu begitu kejam dalam kontrasnya hingga mata saya basah. Pria terkaya di wilayah ini, pemilik sah seluruh tanah yang kami pijak, tergeletak di tanah seperti pengemis, ketakutan kalau bayi kembarnya menangis keras. Saya mendekat perlahan, melupakan aturan, melupakan bahwa saya hanyalah petugas kebersihan dan dia tuannya. Saya berlutut di depannya tanpa peduli debu mengotori seragam saya. Pak Arga Pratama, semua orang bilang Bapak meninggal. Kata saya, suara saya mulai penuh desakan. Mobil jatuh ke jurang. Yang ditemukan hanya puing-puing. Ratna Maheswari bilang tak ada yang selamat. Mereka bahkan mengadakan doa kematian. Ia tertawa pendek, tapi suara itu lebih mirip napas sekarat. Ia menoleh ke arah villa yang lampu emasnya bersinar jauh di sana. Itu memang yang dia inginkan, katanya. Kemarahan dalam suaranya membuat tubuh saya merinding. Itu bukan kecelakaan, Bapak sudah 3 hari di sini bersama mereka? Tanya saya ngeri. Merayap bukan berjalan, koreksinya sambil berusaha menggeser kaki kanan lalu mengerang kesakitan. Kakinya berada dalam posisi tak wajar di dalam sepatu bot. Saya harus mengeluarkan mereka dari mobil sebelum meledak. Saya harus bersembunyi di semak. Kalau dia tahu kami masih hidup, dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Bayi yang tadi merengek ini menangis lebih keras, tangisan lapar yang tajam menusuk udara. Arga Pratama memucat. Ia menoleh ke arah rumah dengan mata membelalak panik. Diamkan dia, pintanya, bukan dengan kekejaman, tapi keputusasaan murni. Para satpam sedang berpatroli, kalau mereka dengar, ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi saya sudah paham. Ketakutan di matanya bukan untuk dirinya sendiri. Ia takut untuk 3 nyawa kecil yang ada di pelukannya. Saat itu saya tidak melihat seorang miliarder. Saya melihat seorang ayah yang rela mati asal anak-anaknya tidak disentuh. Tangisan bayi itu memecah sore yang sunyi seperti sirene bahaya. Arga Pratama dengan kikuk memasukkan jari kelingkingnya yang kotor dan gemetar ke mulut bayi itu agar ada sesuatu untuk diisap. Namun rasa lapar jauh lebih kuat daripada hiburan palsu itu. Mereka lapar. Mereka tidak makan apapun selain air hujan yang saya tampung dengan tangan. Mereka akan mati, Sari Andini, katanya sambil menatap saya lurus. Kamu harus menolong kami atau lebih baik, bawa mereka pergi. Permintaan itu menghantam saya seperti tamparan. Apa maksud Bapak? Tanya saya sambil mendekat memeriksa bayi-bayi itu. Tubuh mereka dingin. Terlalu dingin. Saya sudah tak bisa berjalan lagi. Kaki saya sepertinya infeksi. Sejak kemarin saya tak bisa merasakannya. Untuk pertama kali saya mencium bau logam manis yang keluar dari celana robeknya, bercampur keringat dan tanah. Saya hanya beban mati. Mereka berat. Saya tak bisa lari kalau kami ditemukan. Bawa mereka. Sembunyikan di kampung. Katakan mereka anakmu. Bilang kamu menemukan mereka di gereja. Aku tidak peduli. Tapi bawa mereka pergi dari sini sebelum Ratna Maheswari menemukan mereka. Jangan bicara sembarangan, balas saya tajam. Naluri keibuan saya mengambil alih semua rasa hormat yang seharusnya saya tunjukkan. Saya tidak akan mencuri anak-anak Bapak lalu meninggalkan Bapak di sini untuk dimakan burung bangkai atau dibunuh para satpam wanita iblis itu. Arga Pratama meraih lengan saya. Genggamannya lemah, tetapi kukunya mencengkeram kain seragam saya. Kamu tidak mengerti, desisnya sambil mendekatkan wajah ke wajah saya. Saya bisa melihat demam menyala di matanya. Ratna Maheswari tidak sendirian. Dia sudah membeli dokter forensik. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan kami.
Kalau kita masuk ke sana dan mereka melihat kami, mereka tidak akan menelepon polisi. Mereka akan menembak kami lalu mengubur kami di pondasi kolam renang baru. Anak-anak ini pewaris sah. Selama mereka masih bernapas, dia tidak punya apa-apa. Kamu tahu artinya? Bagi dia, mereka lebih berharga mati daripada hidup. Saya melepaskan tangannya, bukan karena jijik, tetapi karena harus bertindak. Saya melepas sarung tangan karet dengan panik lalu menyentuh dahi salah satu bayi. Tubuh kecil itu panas membara karena demam dan kekurangan cairan. Mereka butuh susu, butuh kehangatan, dan Bapak butuh rumah sakit, kata saya tegas, pikiran saya bekerja sangat cepat. Saya menatap villa. Jendela aula utama bersinar terang. Bayangan para tamu tampak menari di dalam. Tidak ada waktu, desaknya dengan suara pecah. Aku mendengar langkah kaki. Tadi aku dengar motor para satpam menyisir sektor utara. Mereka menuju ke sini. Mereka sedang menutup semua jalan keluar. Mereka tahu pria terluka dengan 3 bayi tidak bisa pergi jauh. Tolong, Sari Andini, kasihanilah kami. Selamatkan anak-anak. Saat itu suara mesin terdengar sangat dekat. Sebuah kendaraan off-road melaju di jalan tanah di sisi tembok. Sorot lampunya menyapu puncak pepohonan di atas kami. Arga Pratama menempel ke tembok, menutup mata, menutupi bayi-bayi itu dengan tubuhnya sendiri hingga menjadi gumpalan manusia. Ia bahkan menahan napas. Saya ikut membeku, berjongkok di sampingnya. Kendaraan itu berhenti kira-kira 50 meter dari kami. Saya mendengar suara serak Bima Saputra, kepala satpam. Pria besar dengan bekas luka di pergelangan tangan dan kesetiaan mutlak pada uang Ratna Maheswari. Tidak ada apa-apa di sini, cuma sampah. Perimeter aman, katanya lewat HT. Suara statis terdengar sampai ke tempat kami. Tapi ibu menyuruh kita periksa setiap sudut. Saya tidak mau ada kejutan. Kita turun dan cek jalan kaki di balik tembok tua. Arga Pratama membuka mata dan menatap saya. Itu tatapan perpisahan. Ia sudah siap mati. Ia akan mencoba bangun untuk mengalihkan perhatian agar saya bisa lari membawa bayi-bayi itu ke arah berlawanan. Saya melihat bagaimana ia menumpukan tangan ke tanah, bersiap menahan rasa sakit, bersiap mengorbankan diri. Jangan bergerak, perintah saya dengan bisikan tajam. Pikiran saya langsung menyambung semuanya. Bima Saputra akan datang jalan kaki. 2 menit lagi dia ada di sini, melihat Arga Pratama, melihat bayi-bayi itu. Itu akan jadi eksekusi singkat. Tidak ada waktu lari ke kebun belakang. Dengan kaki patah dan 3 bayi, kami akan tertangkap dalam hitungan detik. Satu-satunya jalan bukan melarikan diri, tapi masuk ke dalam. Layanan laundry luar datang menjemput cucian pesta 15 menit lagi. Mereka punya akses langsung lewat pintu servis. Para satpam tidak pernah memeriksa cucian kotor. Mereka jijik. Saya berbalik pada Arga Pratama, mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang membuatnya terkejut. Bapak tidak akan mati di sini. Pak Arga Pratama, dan saya juga tidak akan lari ke semak-semak membawa 3 bayi kelaparan seperti buronan. Kita akan masuk ke rumah Bapak. Kita akan masuk lewat pintu depan, tapi pertama-tama kita harus berubah menjadi sampah. Kamu gila, bisiknya, tetapi saya melihat percikan harapan menyala di mata yang tadi nyaris mati itu. Benar, saya gila dan Bapak sedang putus asa. Kombinasi yang bagus, jawab saya. Suara sepatu bot Bima Saputra menginjak daun-daun kering terdengar semakin dekat. Krek, krek, krek. Bapak sanggup merayap 3 meter? Tanya saya sambil menunjuk troli laundry. Arga Pratama mengatupkan rahang, menatap ketiga bayinya yang tertidur karena kelelahan di pelukannya, lalu mengangguk. Demi mereka, ia akan menyeret dirinya melewati neraka sekalipun. Bagus. Karena memang itu yang akan kita lakukan. Kita akan membawa neraka ke pesta Ratna Maheswari. Saya berdiri, menepuk-nepuk celemek untuk mengusir debu dan kembali memasang wajah pembantu rumah tangga yang patuh, tetapi tangan saya tak lagi gemetar. Saya marah.
Dan seorang ibu yang marah, meski anak-anak itu bukan darah dagingnya, lebih berbahaya daripada pasukan manapun. Saya berlari ke troli laundry dan mendorongnya ke arah Arga Pratama. Roda-roda besinya berdiri tepat saat cahaya senter Bima Saputra mulai membelah gelap menuju kami. Sekarang atau tidak sama sekali. Sementara di luar maut bernapas di tengkuk kami, di dalam vila kehidupan dirayakan dengan kekejaman yang membekukan darah. Dinding batu rumah besar itu bukan hanya menahan dingin, tetapi juga menahan belas kasihan. Di aula utama, denting gelas kristal memotong udara. Ratna Maheswari berdiri di dekat perapian sambil memegang gelas minuman sparkling, menatap para tamunya dengan senyum yang tak pernah sampai ke mata. Tak ada jejak duka di tubuhnya. Punggungnya tegak dan tegang seperti senar biola yang siap putus. Minuman ini rasanya seperti cuka, teriaknya tiba-tiba sambil melempar gelas ke dinding terdekat. Kristal pecah berkeping-keping dan cairan berbusa memercik ke permadani tua. Ruangan langsung sunyi. Orkes gesek berhenti mendadak. Seorang pelayan muda yang gemetar maju membawa baki untuk membersihkan pecahan. Ratna Maheswari menatapnya dengan jijik seolah ia serangga yang baru diinjak. Singkirkan itu dari hadapan saya dan bawakan botol lain dari koleksi pribadi Arga Pratama. Perintahnya sambil menyebut nama anak tirinya dengan campuran ejekan dan kemenangan. Lagi pula dia sudah tidak akan memerlukannya. Pengacara keluarga, Adrian Wibowo, pria pendek berkeringat dengan mata seperti tikus, mendekat menyelinap di antara para tamu. Ia berbisik di telinganya sambil mengabaikan pelayan yang dipermalukan. Bu Ratna Maheswari, tolong sedikit berpura-puralah. Rekan bisnis perusahaan ada di sini. Baru 3 hari sejak kejadian itu. Ratna Maheswari tertawa pendek tanpa kegembiraan, lalu menoleh padanya dan berbisik penuh racun sampai pengacara itu mundur selangkah. Kejadian? Sebut dengan nama sebenarnya, Adrian Wibowo. Kecelakaan di tikungan tol Jagorawi dekat Ciawi. Mobil itu terbakar sangat sempurna sampai gigi pun tak tersisa untuk dikenali. Ia merendahkan suara lebih jauh sambil menancapkan kuku ke lengan jas pria itu. Kau bawa dokumennya? Ada di ruang kerja? Peralihan hak pengelolaan aset? Karena bayi kembar 3 itu juga menghilang, berarti saya satu-satunya penerima manfaat. Benar, Bu. Tapi kita masih butuh tanda tangan hakim, beliau datang 1 jam lagi. Bagus. Karena malam ini juga saya ingin menghapus semua jejak bocah-bocah itu dari rumah ini. Ratna Maheswari menatap potret keluarga raksasa yang tergantung di aula, tempat Arga Pratama tersenyum sambil menggendong anak-anaknya yang baru lahir. Dengan satu gerakan tangan, ia memanggil kepala perawatan gedung. Turunkan lukisan itu. Bakar, buang, saya tidak peduli. Tapi kalau saya melihat wajah pria tak berguna itu atau keturunannya lagi di dinding saya, kamu akan ikut keluar bersama mereka. Sementara ia meneguk minuman dingin dengan puas, di luar sana anak tirinya menelan debu tanah sambil bertarung demi setiap detik kehidupannya. Sorot senter Bima Saputra membelah kegelapan seperti pisau, menyapu batang-batang pohon rambutan hanya sekitar 20 meter dari kami. Suara sepatu bot beratnya menginjak rumput kering semakin dekat dengan irama teratur. Krek, krek, krek. Setiap langkah adalah hitungan mundur menuju kematian. Cepat bergerak, desi saya sambil mendorong troli laundry hingga menempel ke tembok di bayangan paling gelap. Arga Pratama menatap saya dari tanah. Rasa sakit di wajahnya begitu parah sampai tampak seperti topeng lilin yang meleleh. Ia mencoba mengangkat tubuh dengan kedua tangan, tetapi kaki patahnya menggantung tak bernyawa, beban mati yang menahannya ke tanah. Tidak, aku tidak bisa, terangnya sambil menggertakkan gigi sampai saya bisa mendengar bunyinya. Keringat dingin menetes di dahinya bercampur darah kering. Tidak ada waktu untuk kelembutan. Tidak ada waktu untuk jarak antara majikan dan pembantu. Saya berjongkok, mencengkeram kerah jaketnya yang robek. Bapak seorang ayah, geram saya tepat di depan wajahnya sambil mengguncangnya. Bapak tidak punya hak untuk menyerah. Kata-kata itu menyalakan sesuatu dalam dirinya, api purba yang hampir padam. Arga Pratama mengeluarkan geram, ia hampir pingsan. Anak-anak dulu, gumamnya, menolak masuk sebelum bayinya aman.
Dengan tangan gemetar namun cepat, saya mengambil bayi pertama. Beratnya nyaris tak terasa, seperti memegang burung kecil terluka. Saya meletakkannya di dasar troli di atas tumpukan handuk kotor yang berbau minuman basi dan saus. Saya mengambil bayi kedua, lalu ketiga. Saya menaruh mereka di sudut, membuat sarang kecil dari kain paling lembut yang bisa saya temukan di antara kotoran. Sekarang Bapak, perintah saya. Arga Pratama mencengkeram tepi besi troli sampai buku jarinya memutih. Dengan usaha luar biasa, ia mengangkat tubuh lalu menjatuhkan diri ke dalam kontainer itu. Benturan itu hampir membuatnya menjerit, tetapi saya menutup mulutnya dengan tangan saya sendiri. SST. Demi Tuhan, diam, bisik saya di telinganya. Saya merasakan air mata panasnya membasahi telapak tangan saya. Kaki patahnya menghantam dasar troli. Rasa sakit itu pasti membutakan. Maaf, bisiknya dalam delirium sambil meringkuk seperti janin mengelilingi 3 bayi itu untuk melindungi mereka dengan tubuhnya. Jangan biarkan mereka menemukan kami, Sari Andini. Jangan biarkan mereka menyentuh anak-anakku. Cahaya senter menerangi sudut tembok hanya 3 meter dari kami. Cepat-cepat saya melemparkan handuk kotor, seragam pelayan bernoda lemak, dan spray lama ke atas mereka. Saya menutupi kepala Arga Pratama, tubuhnya, para bayi, mengubur mereka di bawah kotoran dan sisa pesta. Jangan bergerak. Jangan bernapas. Kalau kalian bersuara, kita mati, bisik saya pada gunungan cucian itu. Saya berbalik tepat saat Bima Saputra muncul dari tikungan dengan tangan di pistol. Sorot senternya menghantam wajah saya langsung sampai saya silau. Berhenti di sana, bentaknya. Siapa itu? Saya mengangkat tangan menutupi mata secara refleks. Jantung saya berdetak begitu keras sampai saya yakin dia bisa mendengarnya. Saya, Pak Bima Saputra. Sari Andini, teriak saya sambil pura-pura tersinggung untuk menutupi kepanikan. Hampir saja Bapak membutakan saya dengan benda itu. Bima Saputra menurunkan senter sedikit, kini mengarah ke dada saya lalu ke troli laundry besar di samping saya. Ia mendekat perlahan dengan kesombongan khas preman berseragam. Sedang apa kamu di belakang sini, Sari Andini? Pestanya di dalam. Tidak boleh ada orang di perimeter. Perintah Ibu. Lalu menurut Bapak siapa yang membuang sampah pesta itu? Jawab saya sambil bertolak pinggang. Suara saya terdengar mantap. Syukurlah ada saya. Truk laundry datang 10 menit lagi. Saya harus membawa ini ke pintu servis atau gaji harian saya dipotong. Lihat sendiri betapa penuhnya troli ini. Para tamu itu makan dan minum seperti babi. Bima Saputra mendekati troli, berjalan mengitarinya sambil memeriksa. Lalu ia menendang salah satu roda. Troli itu berguncang keras. Saya menahan napas. Tolong jangan menangis. Tolong jangan sampai Arga Pratama berteriak. Dari dasar troli, di bawah tumpukan kain, terdengar suara kecil. Krek pelan, seperti ranting patah atau tulang bergeser. Bima Saputra langsung berhenti dan memiringkan kepala. Suara apa itu? Tanyanya sambil kembali menyentuh pistol di pinggang. Rasa ngeri membekukan darah saya. Pikiran saya kosong sesaat. Saya harus mengarang sesuatu. Sekarang juga. Suara apa? Jawab saya sambil tertawa gugup. Oh, tikus. Tempat ini penuh tikus sejak anggaran pembasmian hama dipotong. Tadi saya lihat satu sebesar kucing masuk ke antara kantong-kantong sampah. Makanya saya buru-buru, Pak Bima Saputra. Saya tidak mau mereka naik ke kaki saya. Ia memandang saya jijik sambil mengerutkan hidung. Binatang sialan, gumamnya. Tubuhnya sedikit rileks, tetapi ia belum pergi. Ia mendekat lagi ke troli dan mengangkat ujung spray bernoda minuman merah yang tampak seperti darah. Baunya busuk sekali. Makanan basi, minuman tumpah, dan muntah orang mabuk. Mau periksa lebih jauh? Tantang saya sambil mengambil serbet basah penuh saus hitam dan menyodorkannya ke wajahnya.
Sini bantu saya pilah kalau Bapak begitu tertarik pada sampah. Satpam itu mundur dengan wajah muak, melambaikan tangan di depan hidungnya. Jauhkan itu dari muka saya. Cepat pergi dari sini. Kalau saya lihat kamu keluyuran lagi, saya bilang ke Ratna Maheswari kamu mencuri sendok perak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya menggenggam pegangan troli. Beratnya seperti 1 ton. Tubuh Arga Pratama dan 3 bayi itu menambah beban hampir 100 kilo di atas tumpukan cucian. Saya mendorong dengan seluruh tubuh Pak Arga Pratama. Saya mengguncangnya pelan. Tidak ada respons. Ia pingsan karena rasa sakit, atau lebih buruk dari itu. Saya menoleh ke jam dinding dapur. Tinggal 5 menit lagi sebelum Ratna Maheswari menandatangani dokumen itu. Ada seorang pria yang sekarat dan 3 pewaris sah tersembunyi di troli laundry di tengah dapur yang dipenuhi para kepala bagian berteriak memberi perintah untuk jamuan makan. Salah satu koki menoleh dan melihat saya berdiri di sana, pucat dan berkeringat. Sari Andini, kenapa kamu diam di situ menghalangi jalan? Bentak kepala koki, pria gemuk yang stres. Singkirkan sampah itu dari sini. Kami butuh ruang untuk hidangan penutup. Baik, Pak Chef. Sebentar lagi saya pindahkan, jawab saya sambil menundukkan kepala. Saya kembali menutupi Arga Pratama dengan kain-kain kotor. Rencana saya untuk masuk memang berhasil, tetapi sekarang saya terjebak di mulut serigala. Jika Arga Pratama tidak bangun, jika ia tidak bisa bicara, saya hanyalah petugas kebersihan dengan mayat di dalam troli. Saya harus mencapai aula utama, melewati seluruh area servis, lolos dari keamanan dalam rumah, lalu masuk ke pesta itu sebelum pengacara menyerahkan pena ke tangan Ratna Maheswari. Dan saya harus melakukannya sendirian. Saya mendorong troli menuju pintu ayun yang mengarah ke koridor tamu. Bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Koridor servis itu seperti kuali berisi kekacauan yang terkendali, dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan tenang di aula utama. Udara dipenuhi bau saus jamur premium, daging panggang, dan aroma asam stres dari puluhan pekerja yang berlari demi pekerjaan mereka. Saya mendorong troli laundry dengan tangan memutih, merasakan beban tubuh Arga Pratama dan bayi-bayi itu menarik bahu saya seperti batu besar. Hati-hati, bodoh, teriak seorang pelayan yang berlari sambil membawa baki gelas kristal kosong. Kami hampir bertabrakan. Troli berguncang berbahaya dan salah satu roda depan yang rusak sejak tadi mengeluarkan bunyi logam melengking yang terdengar seperti tembakan. Maaf, saya ke laundry. Gumam saya sambil menunduk, berusaha menjadi tak terlihat. Jantung saya menghantam tulang rusuk begitu keras sampai rasanya bisa terlihat dari balik seragam. Tak seorang pun memperhatikan saya. Bagi mereka saya hanyalah bagian dari furnitur, bayangan dengan sarung tangan kuning. Tapi saya tahu apa yang saya bawa. Saya membawa nasib keluarga ini, terkubur di bawah handuk bernoda minuman dan serbet kotor. Saya sampai di sebuah ruang kecil di samping lorong, celah sempit di antara ruang pendingin dan gudang minuman, tempat sapu serta cairan pembersih disimpan. Itu satu-satunya tempat tanpa kamera. Saya butuh beberapa detik. Saya harus tahu apakah pria yang saya seret itu masih hidup. Saya mendorong troli masuk ke ruang sempit itu lalu menutup pintu, membiarkan kami dalam remang-remang yang hanya diterangi cahaya dari celah bawah pintu. Tangan saya gemetar tak terkendali ketika menyingkirkan lapisan cucian kotor. Pak Arga Pratama, bisik saya sambil menarik handuk basah dari wajahnya. Apa yang saya lihat membuat jantung saya hampir berhenti. Wajahnya abu-abu. Bibirnya kebiruan dan matanya bergerak liar di balik kelopak tertutup. Tubuhnya membara karena demam. Infeksi di kakinya menjalar ke darah lebih cepat dari dugaan kami. Jangan mati sekarang, jangan lakukan ini pada saya. Pinta saya sambil menepuk pelan pipinya. Keringat saya sendiri membasahi kulitnya. Bayi-bayi itu secara ajaib masih tertidur, meringkuk pada panas tubuh ayah mereka, pingsan karena lapar dan kelelahan. Mereka begitu kecil, begitu rapuh. Jika Arga Pratama mati di ruang sapu ini, saya takkan bisa menyelamatkan mereka. Ratna Maheswari akan menghancurkan kami semua. Tiba-tiba Arga Pratama mengerang tertahan lalu membuka mata lebar-lebar.
Ia tidak langsung mengenali saya. Pupil matanya membesar, hitam, menelan warna hijau irisnya. Ia mencengkeram pergelangan tangan saya dengan kekuatan mengejutkan, seperti cakar putus asa. "Remnya, Ratna Maheswari, jangan!" teriaknya dalam bisikan serak sambil berusaha bangkit, menghidupkan kembali kecelakaan itu dalam benaknya. Saya Sari Andini. Kita sudah di dalam. Kita di dapur, kata saya sambil menahan bahunya agar ia tidak menjatuhkan troli. Bapak aman untuk sementara. Ia berkedip, kenyataan perlahan menembus deliriumnya. Ia menatap bayi-bayi di pangkuannya dan menghitung mereka dengan mata. 1, 2, 3. Lalu ia jatuh kembali ke kain kotor, menghembuskan napas yang berbau penyakit. Semua dijual kepada perusahaan konstruksi industri. Pukul 10 malam, kalau dokumen itu ditandatangani, alat berat akan masuk. Mereka akan merobohkan semuanya. Rumahmu, kampung ini, makam tempat ibu saya dimakamkan. Besok pagi semuanya akan lenyap. Pengakuan itu menghantam perut saya seperti pukulan. Ini bukan sekadar perebutan harta orang kaya. Itu rumah saya juga. Rumah orang tua saya. Rumah para tetangga saya. Ratna Maheswari tidak ingin menjadi ratu perkebunan ini. Ia hanya ingin mencairkan cek lalu membakar seluruh kerajaan. Wanita itu iblis, bisik saya sambil menahan mual dingin. Lebih buruk, kata Arga Pratama, menutup mata karena nyeri di kakinya. Dia membutuhkan kami mati agar bisa mencairkan asuransi jiwa perusahaan. Miliaran rupiah itu pembayaran terakhirnya. Jika kertas itu ditandatangani pukul 9:30, saya secara hukum tidak ada lagi, dan anak-anak saya berubah menjadi kerugian sampingan yang bisa dia habisi tanpa ada yang bertanya. Ia menatap saya lagi dan saya melihat air mata tak berdaya mengalir di wajah kotornya. Saya tidak bisa berjalan, Sari Andini. Saya tak merasakan kaki saya. Saya sudah habis. Kamu harus pergi. Masuk ke aula itu dan berteriak. Katakan saya di sini. Katakan mereka harus berhenti. Saya menggeleng cepat. Saya? Siapa yang akan percaya pada saya? Saya hanya petugas kebersihan, Pak. Kalau saya masuk sambil berteriak, Bima Saputra akan memukul saya sebelum saya sempat bicara. Mereka akan bilang saya gila, mabuk. Tidak ada yang mendengar suara orang kecil. Jadi, kita mati? Bisiknya sambil menundukkan kepala dengan pasrah. Keheningan di ruang sempit penyimpanan sapu itu terasa berat dan mencekik. Saya masih bisa mendengar musik orkestra menembus dinding. Melodi ceria yang mengejek penderitaan kami. Saya menatap tangan saya. Satu sarung tangan kuning masih melekat di sana. Tangan pekerja. Tangan yang selama 10 tahun menggosok lantai villa ini. Saya tahu setiap retakan, setiap rahasia rumah ini, dan sekarang di tangan saya ada sampah paling berharga di dunia. Kemarahan dingin, berbeda dari rasa takut, naik dari tenggorokan saya. Tidak, kata saya. Suara saya terdengar asing dan keras. Arga Pratama membuka satu mata menatap saya. Saya tidak akan pergi sendirian. Saya kembali menutupinya dengan spray kotor, kali ini hati-hati, menyisakan lubang kecil agar ia bisa bernapas. Kita berlima akan masuk. Bapak, saya, dan anak-anak. Sari Andini, saya tidak bisa berjalan, protesnya lemah. Bapak tidak perlu berjalan, Tuan. Bapak hanya perlu tetap hidup. Saya akan menjadi kaki Bapak. Saya akan mendorong troli ini sampai ke neraka kalau perlu. Tapi Bapak harus berjanji satu hal. Saya mendekatkan wajah saya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, mengabaikan semua batas sosial yang selama ini memisahkan kami. Saat saya membuka pintu itu, saat saya membalik troli ini di tengah pesta mewah mereka, Bapak harus berdiri. Sekali saja. Meski itu hal terakhir yang Bapak lakukan. Bapak harus bangkit dan menatap wanita iblis itu tepat di matanya. Bapak sanggup melakukannya? Tanya saya. Arga Pratama menatap saya,
melihat tekad di mata saya, melihat bahwa saya bukan sedang meminta izin, melainkan memberi perintah. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu mengangguk perlahan. Tangannya mencari tangan saya di bawah tumpukan kain kotor dan menggenggam jari-jari saya erat. Saya akan melakukannya, sumpahnya. Meski tulang terakhir saya harus patah, saya akan berdiri. Saya pun bangkit, merapikan celemek dan mengenakan sarung tangan satunya lagi. Kalau begitu, mari kita hancurkan pesta mereka. Saya keluar dari ruang sapu sambil mendorong troli dengan tenaga baru. Saya tidak lagi bersembunyi, tidak lagi berusaha tak terlihat. Kini saya seperti lokomotif. Sepatu bot saya menghantam lantai keramik dengan ketegasan seorang prajurit. Koridor panjang yang menghubungkan dapur ke aula utama dipenuhi karpet Persia yang meredam suara roda, tetapi membuat dorongan semakin berat. Troli itu terasa seperti gunung. Lengan saya terbakar, paru-paru saya menjerit minta udara, tetapi adrenalin adalah bahan bakar yang kuat. "Hei, kamu!" Suara lalu menariknya keras ke arah saya. Matanya terbelalak kaget. Tidak pernah selama 30 tahun seorang pembantu menyentuhnya. "Dengarkan saya, penyihir tua," bisik saya dengan wajah hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, membiarkan seluruh kemarahan dari bertahun-tahun penghinaan keluar. "Kalau kamu menyentuh troli ini, demi arwah ibu saya akan mencungkil mata kamu. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi malam ini, tapi kalau kamu menghalangi jalan saya, kamu akan tenggelam bersama Ratna Maheswari." Saya mendorongnya ke belakang. Rina Kartikasari tersandung sepatu haknya sendiri lalu jatuh terduduk di atas karpet, megap-megap seperti ikan kehabisan air, terlalu syok untuk berteriak. "Coba saja ikuti saya," tantang saya. Saya kembali menggenggam troli dan berlari. Suara bising tak lagi penting. Tidak ada lagi yang penting selain tujuan saya. Saya sampai di depan pintu raksasa aula cermin. Dari balik kayu tebal itu saya bisa mendengar suara Ratna Maheswari yang diperkuat pengeras suara. Ia sedang berpidato. Walaupun rasa kehilangan atas anak tiri saya tercinta begitu besar, katanya dengan suara manis palsu yang pasti ia latih di depan cermin, "Kita harus menatap masa depan cerah bagi tanah ini. Karena itu, di hadapan kalian semua saya ingin menandatangani perjanjian ini." Saya menatap troli di depan saya. Saya membayangkan Arga Pratama di dalam troli itu, menggertakkan gigi, mempersiapkan diri. Saya membayangkan 3 bayi tak berdosa tertidur di dada ayah mereka yang sekarat. Saya menarik napas panjang, sedalam mungkin, memenuhi paru-paru saya dengan keberanian. "Pegang erat, Tuan," bisik saya. Saya mundur 2 langkah untuk mengambil ancang-ancang. Lalu saya menghantamkan seluruh berat tubuh saya bersama dorongan troli ke pintu besar itu. Dentumannya luar biasa. Kedua pintu kayu jati terbuka lebar, membentur dinding dengan suara keras yang bergema seperti petir. Troli laundry meluncur deras memasuki aula, bergulir di atas lantai marmer mengilap, melesat tak terkendali hingga berhenti tepat di tengah lantai dansa, di bawah lampu gantung kristal raksasa. Musik terhenti. Percakapan mati seketika. Semua kepala menoleh bersamaan. Ratna Maheswari berdiri di atas panggung kecil dengan pena emas di tangan, nyaris menandatangani dokumen yang dipegang Surya Halim. Ia membeku dengan mulut terbuka, menatap gunungan cucian kotor yang baru saja menerobos puncak kejayaannya. Saya masuk di belakang troli dengan dada naik turun, rambut berantakan, seragam penuh tanah dan darah kering. Saya berdiri di samping troli, sendirian melawan seluruh ruangan. Puluhan pasang mata memandang saya dengan jijik, bingung, dan hinaan. "Apa artinya ini?" Pekik Ratna Maheswari, suaranya memecah keheningan tegang. Ia menuruni tangga panggung dengan wajah berubah oleh amarah. "Keamanan. Singkirkan wanita gila ini, Bima Saputra." Bima Saputra muncul dari pintu samping, berlari ke arah saya dengan tangan di pistol. "Jangan ada yang bergerak," teriak saya. Suara saya menggema di aula dengan wibawa yang bahkan tak pernah saya tahu saya miliki. Saya mengangkat tangan dan menunjuk Ratna Maheswari. "Wanita itu pembunuh." Gumaman para tamu terdengar seperti dengung kawanan lebah.
Bawa dia keluar, jerit Ratna Maheswari, kehilangan kendali. Dia mabuk. Lempar dia ke jalan. Bima Saputra tinggal 5 meter dari saya. Tidak ada waktu lagi. Saya menatap troli. Inilah saatnya. Keluar, Pak Arga Pratama, teriak saya sekuat tenaga. Biarkan mereka melihat. Biarkan mereka melihat apa yang dia lakukan. Saya mencengkeram sisi troli dan dengan teriakan keras membalikannya ke samping. Gunungan cucian kotor tumpah ke lantai marmer sempurna itu. Spray, handuk, seragam pelayan. Dan di tengah semua itu, terguling bersama sampah, muncullah dia. Arga Pratama jatuh ke lantai dengan benturan keras sambil tetap melindungi bayi-bayi itu dengan kedua lengannya. Keheningan ruangan berubah menjadi kehampaan mutlak. Tak seorang pun bernapas. Perlahan, sangat menyakitkan, Arga Pratama bergerak. Ia mengerang pelan, suara yang terdengar sampai sudut paling jauh aula. Ia menopang tubuh dengan satu tangan berdarah di lantai putih, meninggalkan jejak merah menyala, tanda tangan kehidupan di tengah kebersihan kematian. Ia mengangkat kepala. Wajahnya tertutup kotoran, darah, dan keringat, tetapi mata hijaunya menyala dengan api yang mengerikan. Ratna Maheswari menjatuhkan pena emasnya. Bunyi logam menyentuh lantai menjadi satu-satunya suara di ruangan. Wajahnya memucat seperti abu. Ia mundur dan menabrak Surya Halim, menggeleng tak percaya seolah melihat iblis sendiri. Mustahil, bisiknya. Mikrofon kecil di kerah bajunya memperbesar ketakutannya agar seluruh ruangan mendengar. Arga Pratama bertumpu pada lengannya. Napasnya berat dan menyakitkan, tetapi ia menepati janjinya. Ia bangkit dengan satu lutut, lalu lutut lainnya, menyeret kaki patahnya. Ia berdiri terhuyung seperti arwah yang keluar dari kubur, memeluk 3 pewarisah yang seharusnya sudah dianggap lenyap. Bayi-bayi itu terbangun karena benturan dan mulai menangis. Suara kehidupan. 3 tangisan kuat yang mematahkan mantra ruangan itu. Arga Pratama menatap ibu tirinya. Ia tidak perlu berteriak. Suaranya yang lemah dan pecah menebas udara seperti putusan hakim. Jangan tanda tangani apapun, Ratna Maheswari, katanya. Setiap kata seperti paku terakhir bagi peti matinya. Saya masih belum mati. Gemas suara Arga Pratama yang pecah dan berat memantul di dinding aula berlapis kain sutra, tetapi keheningan sesudahnya jauh lebih memekakan telinga. Keheningan itu padat dan berat, seperti udara sebelum badai besar datang. Para tamu, kumpulan jas mahal dan gaun mewah, membentuk lingkaran seperti patung-patung ngeri mengelilingi pemandangan mengerikan yang baru saja menodai pesta mereka. Di tengah lantai marmer putih tanpa noda, bercak kotoran terus melebar. Arga Pratama berlutut sambil gemetar hebat. Usahanya untuk berdiri barusan telah menghabiskan sisa tenaga terakhirnya, dan kini ia hanya bertahan dengan tekad seorang ayah yang tahu jika ia jatuh, anak-anaknya ikut mati. 3 bayi itu, terbangun oleh kekacauan, menangis dengan suara yang merobek hati. Paru-paru kecil mereka menjeritkan kebenaran yang ingin Ratna Maheswari kubur selamanya. Ratna Maheswari bereaksi lebih dulu. Otaknya yang terlatih dalam manipulasi dan kekejaman langsung mencari jalan keluar. Ia tak bisa menyangkal kenyataan, tidak di depan para investor, tidak di depan Surya Halim yang memegang masa depan kekayaannya lewat pena yang masih menggantung di udara. Keamanan, jeritnya lagi, tetapi kali ini suaranya pecah, melengking dan menusuk, menampakkan kepanikan yang menggerogoti isi perutnya. Singkirkan pengemis ini. Dia penipu. Ia menuruni tangga panggung hampir tersandung gaun pestanya sendiri, menunjuk Arga Pratama dengan jari gemetar seperti daun tertiup angin. Lihat dia, teriaknya kepada para tamu sambil berputar mencari dukungan dengan mata liar. Kalian pikir hewan kotor itu anak tiri saya? Arga Pratama sudah mati. Kami sudah menguburkannya. Ini sandiwara keji. Ini aktor bayaran dari pesaing bisnis untuk menghancurkan acara ini. Bima Saputra membelah kerumunan sambil mendorong seorang pelayan ke samping. Wajahnya seperti topeng kemarahan yang ditahan. Ia tahu nasibnya ikut dipertaruhkan.
Jika Arga Pratama bicara dan menceritakan soal rem mobil, ia akan masuk penjara seumur hidup. Mundur, bentaknya sambil mencabut tongkat teleskopik dengan bunyi logam yang membuat darah para tamu membeku. Semua tiarap. Jangan ada yang bergerak. Saya langsung berdiri di antara dia dan Arga Pratama. Seragam saya penuh noda oli, lemak, dan darah. Ikatan rambut saya sudah terlepas dan rambut jatuh berantakan menutupi wajah, tetapi saya belum pernah merasa sekuat ini. Saya meraih botol minuman sparkling dari meja terdekat, memecahkannya ke sudut meja, lalu menggenggam leher botol bergerigi itu seperti pisau. Satu langkah lagi, saya gorok lehermu, Bima Saputra, teriak saya. Suara saya bukan lagi suara pembantu yang selalu menunduk. Itu suara seekor singa betina yang melindungi kawanan. Sentuh dia, saya bunuh kamu di sini juga. Para tamu menahan napas serempak. Kaum elit itu tak terbiasa melihat para pekerja bersenjata dan siap membunuh. Dia gila, jerit Ratna Maheswari sambil mendekat dan mencengkeram lengan Bima Saputra. Tembak dia. Mereka berbahaya. Mereka bersenjata. Lindungi para tamu. Bima Saputra ragu. Ia melihat ratusan saksi mata. Ia melihat ponsel mulai terangkat merekam kejadian. Ia tak mungkin menembak seorang wanita dan pria terluka yang memeluk bayi di depan seluruh elit kota tanpa akibat. Tetapi keputusasaan Ratna Maheswari menular. Lakukan, desisnya di telinganya. Saya bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bawa mereka keluar dari sini lalu selesaikan urusan di belakang. Dari lantai, Arga Pratama mengangkat kepala. Darah menetes dari hidungnya ke selimut putih bayi-bayi kembarnya. Tidak, saya bukan aktor, katanya serak sambil menatap langsung ke arah Surya Halim. Pak Surya Halim melihat saya. Ini saya, Arga Pratama. Sang notaris menurunkan kacamatanya, wajahnya sepucat kertas. Ia melangkah maju dengan goyah, mengabaikan teriakan Ratna Maheswari. Jangan mendekat, Pak Surya Halim, perintah Ratna Maheswari sambil berdiri menghalangi. Dia bau alkohol. Itu cuma pemabuk yang dipungut dari jalan. Namun Arga Pratama tidak berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menyingkirkan rambut kotor dari dahinya, memperlihatkan bekas luka lama berbentuk bulan sabit di atas alis kiri. Kecelakaan jatuh dari kuda saat saya berusia 10 tahun, bisiknya sambil menatap lurus pria tua itu. Bapak yang memberi saya kuda poni pertama. Bapak juga yang menulis surat wasiat ayah saya di ruangan ini, bukan? Surya Halim langsung membeku. Gelas minuman yang dipegang seseorang di dekatnya terjatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Ya Tuhan, gumam sang notaris sambil menutup mulut. Ini benar dia. Pengakuan itu jatuh seperti bom. Gumaman di aula berubah menjadi keributan besar. Dia hidup. Itu Arga Pratama. Panggil ambulans. Ratna Maheswari melihat istana kartu yang ia bangun runtuh di depan matanya. Penyangkalan tak lagi berguna. Kini yang tersisa hanya kekerasan murni. Wajahnya berubah total. Topeng janda berduka runtuh, menampakkan kebencian murni yang selama ini ia sembunyikan. Saya tidak peduli dia siapa, teriaknya, kehilangan seluruh kendali. Suaranya merobek kemewahan aula. Ini rumah saya. Saya pemilik sah sampai dibuktikan sebaliknya. Bima Saputra, singkirkan sampah ini dari properti saya sekarang juga. Ini penyerobotan rumah. Bima Saputra, melihat tak ada jalan lain, langsung menerjang ke arah kami. Ia tak memakai pistol, tetapi mengangkat tongkat besinya dengan niat mematahkan tulang. Awas, teriak saya sambil melompat ke depan. Saya tak berpikir, tak menghitung, hanya bertindak. Ayunan tongkat itu diarahkan ke kepala Arga Pratama, pukulan eksekusi untuk membungkamnya selamanya. Namun tubuh saya lebih cepat daripada niat jahatnya. Saya menjatuhkan diri menutupi Arga Pratama dan bayi-bayi itu, melindungi mereka dengan punggung saya. Benturannya brutal.
Besi itu menghantam bahu kanan saya dengan bunyi keras yang merampas napas saya dan membuat pandangan berkilat putih. Rasa sakit menjalar seperti petir di sepanjang tulang belakang, tetapi saya tidak berteriak. Saya menggigit bibir sampai berdarah agar tidak makin menakuti bayi-bayi itu. Saya jatuh menimpa mereka, berubah menjadi perisai manusia dari daging dan tulang. Sari Andini, teriak Arga Pratama, mencoba melindungi saya dengan kedua lengannya yang lemah. Bima Saputra mengangkat tongkat lagi untuk memukul kedua kalinya, buta oleh amarah dan takut. Cukup. Suara menggelegar menghentikan pukulan kedua itu di udara. Bukan polisi. Itu Dharma Kusuma, investor terbesar di wilayah ini. Pria bertubuh besar berusia sekitar 70 tahun, terkenal keras dalam bisnis namun lurus seperti besi. Ia keluar dari kerumunan dan menangkap lengan Bima Saputra di udara dengan kekuatan mengejutkan. "Kamu sudah gila?" raung Dharma Kusuma sambil mendorong satpam itu mundur. "Kamu memukul perempuan dan bayi." Bima Saputra tersandung sambil melihat sekeliling. Sihir ketakutan yang selama ini menguasai ruangan telah pecah. Para pria tamu lain yang tadi sibuk minum mulai melangkah maju, membentuk dinding pelindung antara kami dan orang-orang Ratna Maheswari. Moral dasar akhirnya mengalahkan ketakutan sosial. "Panggil polisi," teriak Indah Puspitasari dari belakang ruangan. "Dan panggil dokter. Mereka sekarat." Ratna Maheswari, melihat ia kehilangan kendali fisik atas ruangan, berlari ke meja tempat dokumen penjualan tergeletak. Tangannya seperti cakar. Ia meraih pena emas. "Kalau saya tanda tangan dengan tanggal kemarin masih sah, kalau saya tanda tangan semuanya jadi milik saya," gumamnya dalam kegilaan total. Surya Halim bergerak cepat, jauh lebih cepat dari usia tuanya. Ia menekan dokumen-dokumen itu ke meja dengan telapak tangan, menjauhkannya dari jangkauan wanita itu. "Anda tidak akan menyentuh surat-surat ini, Bu," katanya tajam. "Pewaris sah masih hidup. Seluruh proses dihentikan sekarang juga." "Tanda tangan, orang tua bodoh," jerit Ratna Maheswari sambil menampar wajah sang notaris. Bunyi tamparan itu menggema memalukan dan putus asa. Ia mencoba merebut kertas-kertas itu dan merobek salah satu lembarannya. Sementara itu, di lantai marmer, pertempuran sesungguhnya adalah mempertahankan hidup. Saya bangkit dengan susah payah. Bahu saya berdenyut oleh rasa sakit tajam sampai kepala terasa berputar. Arga Pratama ambruk lagi, matanya memutih. "Pak Arga Pratama," saya mengguncangnya. Tubuhnya membara. Kulitnya panas menyengat saat disentuh. "Kakinya," bisik seorang wanita yang berlutut di samping kami. "Itu Dokter Maya Lestari, dokter yang menjadi tamu pesta." Ia merobek celana Arga Pratama untuk melihat lukanya. Bau gangren langsung menghantam orang-orang di sekitar, membuat para tamu mundur mual. Kaki Arga Pratama seperti peta kengerian, hitam, membengkak, dengan garis-garis merah infeksi merambat naik menuju pangkal paha. "Ya Tuhan," kata Dokter Maya Lestari dengan wajah ngeri. "Sepsis berat. Dia harus ke rumah sakit sekarang juga atau meninggal kurang dari 1 jam. "Tidak," teriakan Arga Pratama mengejutkan kami semua. Ia membuka mata, bertarung melawan pingsan. "Jangan bawa saya, anak-anak saya, Ratna Maheswari, dia akan membunuh mereka." Ia memeluk bayi-bayi itu begitu kuat sampai buku jarinya membiru. Bahkan di ambang maut, naluri ayahnya lebih kuat daripada infeksi yang sedang memakan darahnya. "Tak seorang pun akan menyentuh anak-anak Bapak," kata saya sambil membelai dahinya yang basah keringat, menangis tanpa bisa ditahan. "Saya pegang mereka. Saya jaga mereka." Ratna Maheswari, yang sudah dikalahkan oleh Surya Halim dan dikelilingi tatapan menghakimi dari tamu-tamunya sendiri, mengalami ledakan terakhir kejahatan murni. Ia melihat semuanya hilang, uang, perkebunan, reputasi. Jika ia tak bisa memilikinya, maka tak seorang pun boleh memilikinya. Matanya jatuh pada salah satu lilin dekoratif besar di panggung. Dengan gerakan cepat, ia meraih tempat lilin perak berat. "Kalau bukan milik saya, maka bukan milik siapapun," teriaknya. Ia tidak lari ke pintu keluar. Ia berlari ke arah kami.
Kerumunan terbelah sambil menjerit. Ratna Maheswari mengangkat tempat lilin itu di atas kepala, siap menghancurkan sisa tubuh Arga Pratama dan garis keturunannya dalam ledakan kegilaan terakhir. "Awas!" teriak Dharma Kusuma, tetapi saya lebih dekat. Nyeri di bahu saya lenyap, diganti adrenalin dingin. Saya tidak berdiri. Dari lantai, saya memutar tubuh dan menendang lutut Ratna Maheswari dengan sepatu kerja saya. Bunyi retaknya memuaskan. Ratna Maheswari menjerit dan jatuh tersungkur ke lantai, sementara tempat lilin itu menggelinding jauh dan membentur marmer dengan dentuman logam keras. Ia merangkak mencoba bangun, tetapi saya sudah berada di atasnya. Saya lupa bahwa saya pembantu. Saya lupa tahun-tahun diam. Saya mencengkeram rambut sempurnanya dan menarik kepala itu ke belakang hingga ia terpaksa menatap saya. "Sentuh sehelai rambut anak-anak ini, saya bunuh kamu dengan tangan saya sendiri," raung saya di depan wajahnya. Ratna Maheswari menatap saya, dan untuk pertama kali seumur hidupnya saya melihat ketakutan sungguhan di matanya. Takut pada saya. Takut pada orang yang dianggap bukan siapa-siapa. Takut pada petugas kebersihan. "Lepaskan aku, perempuan kotor," ia mencoba meludah, tetapi napasnya tersengal. "Kamu sudah selesai, Ratna Maheswari," kata saya lalu membantingnya ke lantai dan menahan tubuhnya dengan lutut di punggungnya. Saat itu suara sirene membanjiri ruangan. Cahaya biru dan merah memantul di jendela tinggi aula. Polisi datang. Saya menoleh ke Arga Pratama. Dr. Maya Lestari sedang memeriksa denyut nadinya dengan wajah sangat cemas. Bayi-bayi itu menangis dalam pelukan Indah Puspitasari, yang mengayun mereka dengan lembut. "Mereka sudah datang, Tuan," bisik saya kepada Arga Pratama, walau saya tak tahu ia masih bisa mendengar atau tidak. "Orang-orang baik sudah datang." Arga Pratama memalingkan kepala sedikit ke arah saya. Senyum lemah, hanya bayangan tipis, muncul di bibirnya yang pecah-pecah. "Terima kasih, Ibu," bisiknya, mencampur masa lalu dan masa kini, atau mungkin memberi saya gelar yang saya dapat malam itu dengan darah dan keringat. Matanya tertutup dan tangan yang tadi mencari tangan saya jatuh lemas di atas marmer dingin. "Kode merah," teriak Dr. Maya Lestari. "Kami kehilangan dia. Beri ruang." Kekacauan kembali meledak, tetapi kali ini kekacauan penyelamatan. Para medis berlari masuk membawa tandu, mendorong para tamu kaya seperti mereka hanyalah penghalang belaka. Saya tetap berlutut di lantai dengan gaun berlumur darah orang lain dan darah saya sendiri, menyaksikan bagaimana mereka membawa pergi pria yang telah saya pelajari untuk cintai dalam satu malam penuh teror. Bima Saputra sudah menghilang lewat pintu belakang, kabur seperti tikus pengecut. Ratna Maheswari menangis karena marah di bawah penjagaan dua investor yang tidak membiarkannya bergerak. Saya menatap kedua tangan saya, melepas sarung tangan karet kuning terakhir yang kini robek dan kotor, lalu menjatuhkannya di atas dokumen penjualan yang sudah tercabik. Pekerjaan membersihkan telah selesai. Kini keadilan yang mulai bekerja. Setahun kemudian, bunyi tajam monitor jantung portabel yang memecah aula pada malam mengerikan itu tinggal kenangan jauh. Hari ini satu-satunya suara di taman hanyalah tawa tiga anak berusia 1 tahun yang berlari di antara pohon rambutan. Saya sedang merapikan kue ulang tahun 3 tingkat di atas meja. Kue yang terlalu besar untuk 3 balita 1 tahun, tetapi Arga Pratama bersikeras merayakan tahun pertama kehidupan mereka yang sesungguhnya. Saya mengenakan gaun linen putih sederhana, nyaman, anggun, tetapi praktis. Tangan saya tak lagi berbau disinfektan. Kini berbau vanila dan tabir surya bayi. "Hati-hati bolanya," teriak Arga Pratama dari rumput. Saya menoleh dan melihat pemandangan itu. Ia sudah tidak memakai tongkat penyangga, meski masih berjalan sedikit pincang yang memberinya kesan khas, kenangan abadi atas pengorbanannya. Ia duduk di rumput dikelilingi 3 setan kecil kesayangannya. Dimas Mahendra merangkak secepat kilat mengejar anjing yang kami adopsi. Rangga Pradana berusaha berdiri sambil berpegangan pada kaki ayahnya. Dan Naufal Ramadan, yang paling tenang, duduk di pangkuan Arga Pratama sambil menggigit mainan karet.
Darmakusuma dan Surya Halim duduk di beranda sambil minum limun dingin dan berdebat soal politik seperti dua kakek yang bangga. Fajar Nugroho, kini kepala perawatan perkebunan, mengawasi panggangan dengan senyum lebar. Saya mendekat membawa nampan buah. Ayo makan, panggil saya. Arga Pratama mengangkat wajah. Cahaya matahari mengenai wajahnya, menghapus bayangan pria sekarat yang dulu saya temukan di balik tembok. Ibu bilang makan, kata Arga Pratama sambil mengangkat Naufal Ramadan ke udara. Kata, Ibu, itu masih membuat jantung saya berdebar. Kami belum meresmikan hubungan romantis apapun. Kami berjalan pelan, sangat pelan, menyembuhkan luka lebih dulu. Tetapi kami sudah menjadi keluarga dalam arti yang sesungguhnya. Saya duduk di sampingnya di atas rumput. Arga Pratama menurunkan Naufal Ramadan, lalu mencondongkan tubuh ke arah saya dan merendahkan suara agar Surya Halim tidak mendengar. Ada surat datang hari ini, katanya, nada suaranya mendadak serius. Dari pengadilan. Tubuh saya merinding. Tentang Ratna Maheswari? Bukan dari dia. Tentang dia. Arga Pratama menggenggam tangan saya. Ada perkelahian di halaman penjara. Dia mencoba menyuap narapidana lain dengan janji uang yang sudah tak dimilikinya. Katakan saja, semuanya tidak berakhir baik untuknya. Sekarang dia di ruang perawatan. Akan lama di sana. Sendirian. Saya menatap cakrawala saat matahari tenggelam di balik perbukitan. Saya memikirkan wanita yang pernah memiliki segalanya lalu kehilangan semuanya karena keserakahan. Saya memikirkan bagaimana keadilan kadang lambat, tetapi selalu datang. Semoga Tuhan mengampuninya, kata saya pelan. Karena saya terlalu sibuk bahagia untuk membencinya. Arga Pratama tersenyum lalu mencium tangan saya. Kita rayakan itu. Tepat saat itu, Dimas Mahendra, yang baru berhasil berdiri dengan goyah, mengambil 2 langkah pertamanya tanpa bantuan ke arah saya. Ia tertawa, memperlihatkan 2 gigi kecil barunya, lalu jatuh ke pelukan saya. Dia berjalan, teriak Arga Pratama. Kamu lihat itu? Saya lihat, jawab saya sambil memeluk anak itu erat, merasakan hangat tubuhnya. Saya melihat hidupnya, masa depannya, berjalan ke arah kita. Pandangan seolah menjauh perlahan, naik ke atas puncak pohon rambutan. Dari atas terlihat seorang pria, seorang wanita, dan 3 anak kecil di tengah taman yang berbunga karena cinta. Villa putih di belakang mereka kini tidak lagi seperti istana es, melainkan tempat perlindungan. Pikiran Arga Pratama menutup kisah itu saat ia memandang saya. Dulu saya pikir uang bisa membeli segalanya. Saya pikir hidup saya berakhir di jurang itu. Tetapi saya harus kehilangan semuanya. Saya harus berubah menjadi sampah agar menemukan satu-satunya harta yang benar-benar berharga. Kadang malaikat tidak punya sayap. Kadang mereka memakai sarung tangan karet kuning dan memiliki keberanian dari baja. Tamat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, beri suka dan ikuti kanal Cerita Keluarga Drama. Tulis di komentar Anda menonton dari kota mana dan kisah seperti apa yang ingin Anda lihat berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami terus menghadirkan cerita penuh perjuangan dan cinta. Sampai jumpa di kisah berikutnya.